seorang wanita berumur 23 tahun masih muda. yang sedang mempertanyakan siapa dirinya sebenarnya. Karena di 4 tahun terakhir ini banyak dari orang-orang mengatakan dia adalah anak pungut. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri. Saya Ki Macan yang akan berbagi informasi ramalannya Ki Macan, di mana Ki Macan menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu. Ki Macan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat, Ki? Alhamdulillah. Mas Jawir bagaimana hari ini? Mas Jawir pangestu, matur nembah nuwun, semua berkat doa-doa dari kakak-kakak semuanya, penontonnya Pintu Misteri yang selalu mendoakan Mas Jawir, Ki Macan, dan kru Pintu Misteri. Terima kasih banyak. Doa terbaik juga dari Mas Jawir, Ki Macan untuk kakak-kakak semuanya, penonton setianya Pintu Misteri yang terus mendukung Pintu Misteri. Tim like and comment-nya, tim share-nya, tim gercepnya, Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah. Terima kasih, terus support Pintu Misteri sampai saat ini. Tak luput pun juga doa terbaik Mas Jawir berikan untuk saudara-saudara tak terlihat nih pun Mas Jawir dan Ki Macan yang berada di 10 tempat. Matur nembah nuwun, saudara tak terlihat yang berada di 10 tempat selalu berpartisipasi turut mengembangkan Pintu Misteri semakin berkembang, menjadikan Pintu Misteri kolom komentarnya yang full dan penuh. Matur nembah nuwun untuk saudara tak terlihat pun Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat. Melambai, tepuk tangan. Wah, kiss bye. Wah, kiss bye. Terima kasih untuk saudara tak terlihat nih pun Mas Jawir dan Ki Macan. Semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng di dimensinya masing-masing. Dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, rahayu, rahayu, rahayu. Baik, Ki Macan, wonten tambahan kagem media-media nipun. Hari ini saya ingin menggunakan parfum Sang Jagat yang warna kuning. Kuning? Monggo. Kuning ini untuk perilaku ngeten iki ya. Nah, kuning melambangkan kekayaan samudra. Mas Jawir mau ndamel sing warna hijau, dasar samudra, ini untuk hati ya, Rek ya. Alhamdulillah. Wangi itu bonus, tapi manfaatnya yang sangat luar biasa yang harus kalian rasakan. Betul sekali. Untuk media-medianya Ki Macan, jangan lupa selalu niat dan doa setiap mau menggunakan. Paket lengkap nipun Mas Jawir, setelah parfum Sang Jagat yon damel banyu mustika. Banyu mustika bukan sekedar banyu karena ada tetesan mustika nipun Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul di media nipun banyu mustikanya Ki Macan. Bahkan yang terbaru banyu mustika Ki Macan menambahkan energi dengan menandai lilitan kain putih. Betul. Untuk kakak-kakak yang sudah mendapatkan banyu mustika terbarunya, kain putihnya jangan dilepas, biarkan terus nempel di botol banyu mustika. Jika isi sudah habis, baru kainnya dikubur. Leres? Betul. Nah, doa dulu ya, Rek ya, sebelum pakai banyu mustika. Alhamdulillah. Sampun? Parfum Sang Jagat dan minyak kasturi bukan sekedar parfum biasa. Hanya orang-orang pilihanlah yang bisa memilikinya. Tidak semua orang bisa memesannya.
Karena akan ada seleksi alam semesta, orang-orang mana saja yang bisa saya bantu, dan orang-orang mana saja yang belum bisa saya bantu. Admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan, yang mana mereka berdua bisa mendeteksi orang yang layak dibantu dan orang yang tidak layak dibantu. Jadi mohon maaf sekali untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang gagal mau sandi admin 1 dan admin 2. Karena apa? Karena kalian mempunyai 4 sifat karakter buruk dalam tubuh kalian. Yang pertama, sombong. Yang kedua, egois. Yang ketiga, tidak bisa menghargai orang lain. Dan yang keempat, tidak sabaran. Keempat sifat itu tidak akan pernah bisa memiliki parfum sang jagat, minyak kasturi, banyu mustika, tasbih sukma, garam mahacakra, dan cermin akalapati. Mau membayar berapapun, mau menyogok berapapun, tidak akan pernah bisa saya jual untuk orang-orang yang mempunyai 4 karakter buruk dalam tubuhnya. Jadi diperbaikin dulu. Dan juga untuk yang repeat order, ya, saya tidak akan pernah jual kalau kalian sudah mulai tidak bersyukur atas rezeki yang Tuhan berikan kepada kalian. Karena orang-orang yang tidak bersyukur itu mau diberikan rezeki berapapun tidak akan pernah puas. Betul. Atas rezekinya. Ya. Jadi untuk yang sudah repeat order, ya, jaga energi itu. Betul. Bersyukurlah atas rezeki yang Tuhan berikan saat ini. Ya. Ya, untuk parfum sang jagat dan minyak kasturi, saya hanya memerlukan persyaratan nama lengkap dan golongan darah saja. Nama lengkap harus benar-benar nama kalian atau nama baptis. Ya. Bukan nama hits saat ini, apalagi nama panggilan. Untuk golongan darah harus benar-benar golongan darah kalian. Kalau kalian ragu dengan golongan darah kalian, silakan cek dulu ke rumah sakit, ke dokter atau ke puskesmas untuk mengetahui golongan darah kalian yang sebenarnya. Betul. Karena di sini nama lengkap dan golongan darah kalian akan saya masukkan ke media akar pohon beringin, yang mana akar pohon beringin tersebut akan saya masukkan ke botol parfum sang jagat dan minyak kasturi. Bertujuan untuk apa, Ki Macan? Bertujuan untuk mengaktifkan sedulur papat dan kelima panjer kalian. Dan dari situlah akan saya titipkan jurit-jurit terbaik saya untuk mendampingi doa-doa kalian dan permasalahan-permasalahan sekalian supaya cepat selesai. Amin ya Allah. Itu tujuannya. Dan di sini akar pohon beringin bukan sekedar akar pohon beringin biasa. Akar pohon beringin di sini yang saya ambil adalah pohon keramat. Betul. Yang mana akar pohon beringin tersebut tumbuh di atas pohon keramat yang tanpa menyentuh tanah. Dan hari-harinya pun harus hari-hari pilihan untuk mengambil akar pohon beringin. Ya, dan untuk minyak kasturi. Minyak kasturi bagus sekali untuk kalian yang punya usaha. Usahanya macet, usahanya sepi, atau usahanya yang baru merintis. Gunakan minyak kasturi. Minyak kasturi mampu mengetuk pintu rezeki untuk usaha kalian. Isi dengan kekuatan doa. Tapi kalau sudah ramai usahanya, dihentikan pemakaiannya. Jangan menjadi manusia yang serakah. Ya, ingat, dihentikan, disimpan. Pada saat dibutuhkan lagi, dikeluarkan. Ya, isi dengan kekuatan doa. Dan juga untuk minyak parfum sang jagat, ya. Di sini ada 3 warna, tapi kalian tidak bisa memilih warna di sini. Karena yang memilih warna dari parfum sang jagat adalah saya. Setelah saya menerawang nama lengkap dan golongan darah kalian, terlihatlah vision permasalahan kehidupan kalian. Baru dari situ, saya memilih warna apa yang cocok untuk mendampingi doa-doa kalian dan menyelesaikan permasalahan kalian. Amin ya Allah. Itu tujuannya. Betul. Ya, banyu mustika. Banyu mustika saya racik dengan berbahan dasar air mawar dan campuran air. Itu sebagai media. Tapi di setiap botol, banyu mustika mempunyai tetesan mustika Ratu Pantai Selatan, yang mana mampu memancarkan pesona aura dari wajah kalian, terutamanya aura positif. Apabila perempuan yang memakainya, inner beauty dalam tubuhnya akan keluar, cantik, menarik, dan orang melihatnya tidak bosan, bercahaya. Itulah pesona yang akan keluar apabila wanita yang memakainya. Betul. Dan kalau laki-laki yang memakainya akan berwibawa, berkarisma, menarik, dan jauh lebih mudah. Tampan sudah pasti. Ya, itulah khasiat dari banyu mustika. Persyaratan untuk memesan banyu mustika: nama lengkap, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Itu harus lengkap.
Ya, dan juga di sini ada tasbih sukma. Sukma adalah jiwa, yang mana tugas dari tasbih sukma ini adalah membersihkan jiwa kalian. Mungkin saat ini kalian kalau badannya kurang fit, kalian bisa nge-gym atau olahraga. Tapi kalau jiwa harus dibersihkan benar-benar dari tasbih, doa. Doa, betul. Ya, jadi tugasnya membersihkan jiwa kalian. Berfungsi untuk mendamaikan jiwa dan raga kalian sehingga jasmani dan rohani kalian sehat. Amin. Bisa berpikir positif. Amin. Itu tujuannya. Dan juga bisa mengobati mental dan rasa stres akibat duniawi. Bisa meleburkan rasa dendam, rasa benci, dan keikhlasan selama ini yang masih tertanam di hati. Lebur. Karena dengan leburnya semua itu, rezeki akan datang. Amin ya Allah. Ya, bisa menarik rezeki. Dengan cara apa, Ki Macan? Semakin sering kalian berdoa dengan tasbih sukma, dengan doa-doa tertentu yang kalian fokuskan, semakin tajam doa-doamu akan tembus ke langit. Amin. Kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan ijabah Tuhan nantinya. Betul. Ya, dan juga bisa menetralisir aura negatif dalam tubuh kalian, menenangkan hati dan pikiran, menjauhkan dari mara bahaya. Gunakan tasbih sukma. Tasbih sukma ini sudah lama sekali saya gunakan. Masa Wirjo. Selalu saya pakai. Kalau saya tidak gunakan, saya kantongkan di leher. Ya, kalau tidak pas ada waktu, saya gunakan dengan doa. Doa. Ya, untuk perjalanan jauh juga bagus ini. Ya, ini tasbih sukma. Ya, tasbih sukma saya buat untuk 5 agama dengan berbagai macam bentuk tasbih sesuai agamanya masing-masing. Persyaratan untuk mendapatkan tasbih sukma itu nama lengkap, umur kalian saat ini, dan agama kalian apa. Ya, dan akan saya bekalkan itu minyak gaharu. Yang mana minyak gaharu hasil dari ritual saya atas persyaratan-persyaratan sudah ada di sini. Gunakan minyak gaharu, tetes sebelah kiri dan tetes sebelah kanan, gosokkan tasbih sukma, lalu berdoalah yang khusyuk. Betul. Sekali kalian menggunakan tasbih sukma, kalian akan berdoa jauh lebih khusyuk. Ya, pejamkan mata kalian sehingga manfaat dari tasbih sukma ini untuk memperbaiki jiwa kalian bisa maksimal. Ya, dan juga di sini ada garam Maha Cakra. Yang mana garam Maha Cakra ini saya buat berukuran 500 gram atau setengah kilo, dan saya berikan lagi 2 rempah. Rempah daun sirih kering dan rempah bunga melati kering, hasil ritualan saya. Ya, yang mana manfaatnya di sini untuk menyerap energi negatif dalam tubuh kalian dan juga membuka pintu rezeki dan juga menghilangkan kesialan-kesialan dalam tubuh kalian. Bisa mengobatin penyakit medis, lumpuh, stroke, darah tinggi, kram, gatal-gatal, kolesterol, migrain, punggung sakit, badan capek akibat kerja. Rendamkan kaki kalian dengan garam Maha Cakra. Ya, ambil 2 sendok, lalu ambil rempah-rempahnya, siram dengan air hangat, rendamkan 20, 30 sampai 40 menit. Rendamkan. Setelah selesai direndamkan dengan doa-doa kalian sambil menunggu waktu, ya, setelah selesai buang airnya di luar rumah sehingga aura-aura negatif yang terserap dari air garam Maha Cakra itu bisa keluar dari rumah kalian. Betul. Itu fungsinya. Dan juga bisa mengobati penyakit non-medis seperti santet, teluh, guna-guna, pelet, lenyap. Gunakan garam Maha Cakra. Lebih baik mengobatin sekarang daripada sudah parah. Ya, garam Maha Cakra saya hanya memerlukan persyaratan nama lengkap, hari lahir, tanggal lahir, sama hari lahir. Ya, harus dilengkapi semuanya. Dan yang terakhir di sini ada cermin akalapati yang bisa kalian gunakan di rumah dan di tempat usaha. Cermin akalapati dari bahasa Sangsekerta, paling tertinggi. Artinya cermin akalapati, cermin paling tertinggi dari segala cermin. Berfungsi untuk apa, Ki Macan? Iya, kalau di rumah itu akan menarik rezeki dari luar masuk ke rumah. Begitu juga kalau tempat usaha akan menarik rezeki dari luar masuk tempat usaha. Ya,
mencegah dari gangguan-gangguan seperti tuyul, babi ngepet atau sejenisnya yang berbau ingin mengambil uang kalian di rumah atau di tempat usaha. Dan juga mencegah dari orang-orang terdekat yang ingin mengutil uang di rumah ataupun di tempat usaha. Itu salah satunya. Menolak balak dari kesialan, dari serangan-serangan orang sirik di luar sana ingin menghantam rumah kalian atau ingin menghantam tempat usaha kalian, akan melanting 180 derajat. Prak. Jadi itulah, ya. Kenapa saya buat seperti ini? Karena buat penawar dari dukun-dukun negatif yang hanya ada uang, dia melakukan kejahatan. Ini dia, cermin Akalapati. Bisa kalian pasang di atas rumah pintu masuk ataupun pintu usaha. Betul. Ya, cermin Akalapati bisa melindungi kalian tidur, bisa menyaring mimpi buruk, bisa mengganggu orang-orang yang ingin berbuat jahat di rumah ataupun di tempat usaha. Ya, cermin Akalapati di sini ada 5 panca, yang mana akan menjaga jurit-jurit saya 3 di depan dan 2 di belakang. Ya. Cermin Akalapati akan mengharmoniskan hubungan keluarga dan akan mengharmoniskan hubungan usaha kalian dengan karyawan-karyawan kalian. Amin. Ya. Dan cermin Akalapati akan menjaga nama baik kalian, baik di rumah maupun di tempat usaha. Cermin Akalapati sudah seperti jaring yang akan membentengin rumah dan usaha kalian. Betul. Ya, satu kali pakai bisa kalian pakai selamanya, tapi dijaga dengan baik. Dan akan saya bekalkan air Cimani, yang mana arti dari air Cimani, air suci, yang apabila kalian sudah mengambilnya, semprot untuk mengaktifkannya. Ya, seperti burung-burung gagak atau burung-burung hantu yang sebagai simbol ilmu hitam di atas, itu akan lenyap. Dan dia disuruh oleh dukun-dukun untuk datang ke rumah kalian untuk menjadi mata-mata. Dia tidak akan bisa mendeteksi. Ya, dan biasanya orang-orang jahat di luar sana menggunakan teluh, api, dan itu akan melanting sendiri. Ya. Silakan coba kalau misalnya ada orang ingin berbuat jahat kalian. Betul. Dan kalau ada orang maling ingin maling barang-barang kalian, mereka akan terlihat di depan rumah kalian ataupun di tempat usaha kalian, akan sosok tinggi besar hitam yang akan meraung ke dia sehingga dia kabur. Ya, itulah hebatnya cermin Akalapati. Ya. Cermin Akalapati di sini saya hanya memerlukan persyaratan nama lengkap kalian dan pekerjaan. Itu kalau di rumah. Kalau tempat usaha, nama kalian dan nama toko. Gunakan itu. Ya, menjaga melalui 5 panca gitu. Jadi kalau ada orang yang berpura-pura baik dengan kalian selama ini, kalau masuk ke rumah kalian dia akan terasa panas, itulah tandanya. Tapi kalau orang baik yang benar-benar bertulus dengan bertemu dengan kalian, dia akan datang dan betah di rumah itu. Itulah tandanya. Iya. Gitu ya Ki ya. Banyak sekali tanda-tanda semesta yang diisyaratkan jika kalian sudah memiliki media-medianya Ki Macan. Gitu nggih Ki ya. Salah satu cara dari cermin Akalapati, juritnya Ki Macan, jurit-jurit pilihan yang setiap cermin Akalapati akan mempunyai 5 jurit yang membentuk formasi bintang. 3 berada di depan dan 2 berada di belakang. Betul. Gitu nggih Ki ya. Namun cermin Akalapati ini tadi Ki Macan bilang bisa digunakan selamanya asalkan tidak jatuh. Betul. Sekali kalian aktifkan dengan air Cimani, pastikan cermin Akalapati ini tidak jatuh ke bawah. Ya Ki ya. Sekali jatuh formasi pancanya itu akan pecah. Juritnya Ki Macan akan kembali ke 10 tempat itu tadi. Gitu ya. Dan cermin Akalapati hanya sebagai cermin biasa lagi karena formasi pancanya sudah tidak ada. Namun jika kalian ingin memastikan lebih lanjut, bisa menghubungi admin. Nanti admin akan memperlihatkan ke Mas Jawir ataupun ke Ki Macan untuk melakukan pengecekan lebih lanjut apakah formasi pancanya masih ada ataupun sudah tidak ada. Gitu ya, Rek, ya. Jadi jangan khawatir. Begitu pula untuk media-media Ki Macan yang lainnya.
ini harapannya Mas Jawir, Ki Macan, kakak-kakak semuanya yang sudah order diwajibkan tetap menjaga baik-baik apa yang sudah menjadi ketentuan-ketentuan yang diberikan Ki Macan. Salah satunya ketentuan untuk menjaga akar pohon beringin yang berada di parfum Sang Jagat ataupun di minyak kasturi. Begitu pula untuk gelang tricakra. Gelang tricakra ini kan akan disertakan jika si pemakai order salah satu medianya Ki Macan, parfum Sang Jagat ataupun minyak kasturi. Dipakai di tangan sebelah kanan, dipakai ya dipakai, jangan sampai tidak ya Rek ya. Kalau kalian tidak mau pakai ya nggak usah order, nggak usah berantem sama admin. Admin itu menanyakan sesuatu, memastikan sesuatu ke kalian, itu bukannya menggurui, tapi itu sudah menjadi tanggung jawabnya si admin. Karena di saat kalian tidak menggunakan dengan baik, ya berarti kan buat apa order. Begitu pula untuk ditanyakan mengenai gelang tricakra. Kalau admin menanyakan, kalian jawab saja apa adanya. Kalau seandainya dipakai semua gelang tricakranya, boleh silahkan. Tapi kalian kan tidak tahu mana energi yang masih ada dan atau tidak. Makanya kenapa kalau admin menanyakan gelang tricakra, ditunjukkan, difoto. Kalau kalian pakai semuanya, misalnya 3, pasti nanti admin akan memberitahu mana gelang tricakra yang masih aktif dan mana yang harus dikubur. Betul. Reski. Nah, untuk garam mahacakra begitu pula dilengkapi dengan rempah-rempah ritualnya Ki Macan, rempah bunga melati kering dan juga rempah daun sirih kering. Pemakaian tadi sudah dibilang sama Ki Macan, dijaga baik-baik ya Ki ya. Begitu pula untuk tasbih sukma ini kan dilengkapi dengan minyak gaharu ritual. Ya, minyak gaharu ritual fungsinya ini untuk membuka gerbang jiwa, dan jurit panglima yang berada di tasbih sukma setelah kalian menggunakan minyak gaharu ritual akan membantu untuk membersihkan jiwa untuk panglimanya. Ngeki ya. Jadi wajib diikuti kalau untuk tasbih sukma saat kalian melakukan ritual doa, wajib dan harus dalam posisi terpejam. Betul. Nah, untuk banyu mustika pun juga demikian, ya Rek ya, dijaga baik-baik di saat media datang. Untuk banyu mustika jangan lupa lakukan salam perkenalan. Gitu Ngeki ya. Nah, untuk kakak-kakaknya Mas Jawir harapkan selain untuk menjaga media-medianya Ki Macan, dan Mas Jawir mau menghimbau, memberitahu bahwa di sini kan yang menonton tidak hanya pemakai medianya Ki Macan, tapi banyak juga orang-orang yang tidak suka dengan media-medianya Ki Macan ya. Salah satunya Mbak Dukun Negatif. Mbak Dukun Negatif, kalau kamu berurusan dengan sihir, biarkan sihir yang menyelesaikan. Tapi jika kamu Mbak Dukun Negatif sudah meminta orang untuk mencelakai ataupun untuk membuat media-medianya Ki Macan tidak berada pada pemiliknya, seperti cermin Akalapati, memang sengaja kamu menyuruh orang untuk memutus supaya jatuh, ya, kamu dan orang suruhan kamu akan berurusan dengan jurit panglimanya Ki Macan, dengan semesta. Berarti kamu yang mencari mati sendiri, bukan mencari mati, tapi yang mencari kesialan adalah diri kamu, ya. Jangan salah, apa yang menjadi media-medianya Ki Macan, semuanya itu memang benar. Ya, kalau kamu menyuruh orang kemudian untuk membuat cermin Akalapati supaya tidak berada di posisinya, kamu berurusan sama semesta. Iya. Ya, betul. Mas Jawir perlu menghimbau seperti ini karena ada beberapa yang sengaja orang menyuruh untuk menjatuhkan cermin Akalapati. Ya. Jangan macam-macam. Dan orang yang disuruh, jika kamu mau, ya, kamu mencari karma sialmu sendiri. Iya, akan ketulak sendiri. Akan ketulak, ya. Kakak-kakaknya Mas Jawir tidak usah khawatir. Kalau seandainya ada orang yang ingin memusnahkan medianya Ki Macan tanpa sepengetahuan kalian, ya, jangan khawatir, biarkan saja. Orang tersebut berarti mencari karma buruk dia sendiri. Betul. Jangan sampai salahkan medianya Ki Macan, jangan salahkan Ki Macan, jangan salahkan Mas Jawir, jangan salahkan juri-jurinya Ki Macan, karena tidak akan ada penawar untukmu. Iya. Iya. Semua media-media yang saya buat ini tetap saya ritualkan dengan ritual-ritual terbaik saya. Saya berdoa dengan niat baik saya. Bertujuan untuk apa? Membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan. Ya, jadi semua media-media saya tetap saya doakan. Ya, menurut agamanya masing-masing dan menurut persyaratan-persyaratan yang ada di sini. Betul. Karena Tuhan yang memberi, semua media yang saya buat di sini membantu.
dan si pemakainya adalah menjalani. Isilah dengan kekuatan doa kalian. Betul, isi dengan kekuatan doa untuk pembeli media-medianya Ki Macan. Jika kakak-kakak semuanya menginginkan ditemani dengan media-medianya Ki Macan, silahkan bisa menghubungi admin 1 dan juga admin 2. Terus Ki, dan untuk transaksi hanya melalui satu bank akun saja, yaitu Bank BCA dengan nomor rekening 3631366994 atas nama Slamet Haryadi. Jika ada transaksi di luar sana selain menggunakan nomor rekening BCA atas nama Slamet Haryadi, tolong jangan diikuti. Betul. Ya Ki ya. Matur nuwun Ki Macan. Kalau begitu ini saatnya Ki Macan berbagi doa terbaiknya melalui asap dupa kerucut. Semoga dengan doa terbaik yang Ki Macan berikan ini, kakak-kakaknya Mas Jawir, penonton setianya Pintu Misteri, mendapatkan kebaikan. Amin ya Allah. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga untuk saudara-saudaraku di luar sana, dengan doa-doa terbaik kita saat ini, semoga saudara-saudaraku di sana akan mendapatkan pertolongan, keajaiban untuk beberapa hari ke depan. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Matur nuwun. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya selama ini. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Dan terima kasih telah menonton video Pintu Misteri dari awal sampai akhir, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih lengkap lagi. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah jenuh apalagi lelah untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya Allah. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin. Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dibersihkan dari aura negatif di dalam tubuh, hati, dan pikirannya. Amin. Dimasukkan aura positif kembali di dalam tubuh, hati, pikiran, dan di wajahnya. Amin ya Allah. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin. Diperbaikin lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya. Amin ya Allah. Dilunaskan semua hutang piutangnya. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Amin ya Allah. Dan semoga untuk saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, Amin. semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul. Amin ya Allah. Dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya. Amin. Dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Amin ya Allah. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Amin. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik, dan dengki kepada orang lain. Amin. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Amin ya Allah. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan rogo sukmo setiap hari, ya, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Orang-orang baik telah Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri itu akan berbalik baik kepada kalian sendiri. Amin. Begitu juga kolom komentar negatif,
ya, yang selalu menjelekkan orang, fitnah orang di kolom komentar negatif, ya. Jangan salahkan Tuhan. Kalau setiap hari selalu kalian dapatkan hal-hal buruk saja yang kalian dapatkan, itulah karena hasil dari perbuatan kalian sendiri. Ya, dan yang mengaminkan doa-doa orang lain, Masya Allah, tabarakallah. Doa-doa orang yang kalian aminkan dengan kata-kata amin itu akan berbalik kepada kalian sendiri. Alhamdulillah. Ya, jangan pernah capek dari orang baik. Jangan pernah capek menanam kebaikan. Ingat, pertolongan akan datang ketika kamu menolong orang lain. Begitu juga doa-doamu akan terkabul ketika kamu mendoakan orang baik. Alhamdulillah. Jangan pernah capek mendoakan orang lain. Betul. Karena tidak ada ruginya. Karena doa-doa itu akan berbalik kepada kalian sendiri. Amin ya Allah. Dan juga saya mau berterima kasih kepada saudara-saudara saya yang tak terlihat. Wong Samar, makhluk astral di 10 tempat yang selalu berpartisipasi di kolom komentar Pintu Misteri. Iya, harus kalian ketahui, di kolom komentar Pintu Misteri yang ribuan itu bukan hanya bangsa manusia saja. Ada saudara kita yang tak terlihat, yang alam semesta utus untuk menilai aura positif dari manusia. Ya, mereka menilai dari kolom komentar Pintu Misteri. Maka dari itu, kalau kalian ingin melihat aura positif dalam tubuh kalian, jangan jauh-jauh. Jangan tanya spiritual, jangan tanya IndiHome, jangan tanya yang namanya praktisi, jangan tanya. Ya, karena itu hati yang kalian tanya. Tapi silakan ketik kolom komentar Pintu Misteri. Biarkan alam semesta yang menilai aura positif dari kalian. Ya, ketik kolom komentar Pintu Misteri, lihat berapa banyak orang yang membalas kolom komentar kalian. Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian, yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Kalau kalian sedang di titik terendahnya manusia, ya, hutang banyak, keluarga hancur, tidak punya pekerjaan, jangan khawatir. Selagi kalian mempunyai titik aura positif dalam tubuh kalian, alam semesta akan membantu mempercepat proses itu semuanya. Dan apabila kalian mempunyai penyakit yang tidak kunjung sembuh sampai saat ini, jangan khawatir. Alam semesta akan membantu mengikis penyakitnya dan mengangkat penyakitnya. Amin ya Allah. Asalkan kalian pertahankan aura positif dalam tubuh kalian. Dan juga saya mau berterima kasih kepada saudara-saudara di luar sana yang sudah mempercayai video Pintu Misteri untuk dibagikan ke sosial media kalian di luar sana. Terima kasih banyak. Ya. Dan semoga video Pintu Misteri bisa bermanfaat untuk orang lain di luar sana. Alhamdulillah. Dan juga kalian mempunyai kesempatan untuk share Rogo Sukmo. Karena persyaratan dari Rogo Sukmo itu adalah like, comment, dan share. Kalau kalian sudah melakukan 3 ini, akan ada punya kesempatan untuk share Rogo Sukmo. Iya. Untuk hasil Rogo Sukmo saya di 2 bulan yang lalu, dan saya sudah merogoh sukmo sebanyak 3 kali. Di sini ada zodiak Gemini yang ada di Medan. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Gemini di kota Medan. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita berumur 23 tahun. Oh, masih muda. Yang sedang mempertanyakan siapa dirinya sebenarnya. Karena di 4 tahun terakhir ini, banyak dari orang-orang mengatakan dia adalah anak pungut. Dan akhirnya saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membukakan vision saudara kita yang berzodiak Gemini yang ada di Medan. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya masuk mimpinya. Pada saat itu dia sedang berpakaian pengantin. Oh, si Gemini. Tapi pada saat itu dia menunggu lama sekali. Pengantin laki-lakinya tak kunjung datang. Ya. Dan akhirnya saya datang menghampirinya sambil dia menangis. Gemini,
Apa yang kau tangiskan? Pengantin saya laki-lakinya tidak datang, Ki Macan. Wah. Ya, sabar. Ya, saya akan cari tahu itu semuanya. Oh, Dan akhirnya setelah saya mau pulang, dipanggil, Ki Macan, bisakah saya bertanya satu pertanyaan? Apakah saya betul anak kandung atau anak pungut dari ibu ini? Langsung saya menoleh. Baik, kalau itu pertanyaanmu, saya akan bukakan vision kebenarannya. Tapi kamu harus ikhlas, sabar untuk menjalani ini semuanya. Tidak boleh egois. Iya, saya bukakan vision mimpinya. Saya lenyapkan mimpi pernikahannya. Saya buka vision kebenarannya. Dan ternyata dia betul. Dia anak yang dibuang oleh kedua orang tuanya karena bapaknya tidak mau bertanggung jawab akan itu semua. Dibuang di tong sampah. Ya Allah. Dan akhirnya ditemukan oleh bapak ini. Bapak yang membesarkan, Keluarga dibawa ke rumah sakit, dibawa ke kelurahan dan RT RW, dan ibu itu memutuskan untuk membesarkannya. Ya, seperti itulah. Dia menangis senangis-nangisnya. Ya. Dia dirawat oleh keluarga itu, ya, sampai besar saat ini. Dewasa. Omongan orang di 4 tahun yang lalu digubris dia. Tidak didengar gitu. Tidak didengar. Dan inilah vision kenyataannya. Dan akhirnya dia terbangun. Vision mimpi itu jelas terekam di memorinya. Tapi dia tidak berani untuk mengatakannya. Kebenaran. Gemini berumur 23 tahun ini bekerja di salah satu rumah sakit bagian bersih-bersih apa ya Mas Jawir? Cleaning service. Cleaning service. Dia sudah bekerja selama 2 tahun. Dia selalu bertanya-tanya, pantasan saya sekolah tidak seperti kakak-kakak lainnya, saudara-saudara lainnya. Selalu diterakhirkan. Pakaian, sepatu, pembayaran pasti diterakhirkan. Kalau sudah mentok, barulah dibantu. Pantasan pada saat makan pun dipisah-pisahkan, dibanding-bandingkan. Pantasan pada saat kecil pun sering sekali suruh-suruh dan kakak-kakak dan kakak-kakaknya selalu diraja-rajakan. Dan tempat tinggal pun dibedakan. Tapi orang tua ini bertanggung jawab akan itu semuanya. Ya, rahasia ini dipendam dia selama itu. Dan akhirnya di 1 bulan kemudian dia memberanikan diri untuk berbicara kepada orang tuanya, orang tua angkatnya. Menanyakan, Pak, Bu, bolehkah saya bertanya? Oh ya boleh. Apakah saya ini anak angkat? Atau anak pungut yang ibu ambil di tong sampah? Kedua orang tua itu melihat kiri kanan. Kamu siapa yang bilang? Siapa yang kasih tahu seperti itu? Saya dapat mimpi. Mimpi dari mana? Iya, saya dapat mimpi dari Ki Macan. Apakah betul? Saya cuma minta pelurusan saja, Pak. Dan akhirnya dia cerita. Ibu dan bapaknya cerita. Iya, kalau kamu dibuang oleh orang tuamu pada saat itu, berumur 1 hari, dibuang tong sampah, dan saya dengan ibumu, dengan orang tuanya ini jalan naik motor malam hari. Dia buangnya jam 2 malam. Jam 2 malam. Iya. Bunyi anak bayi. Saya lihat dan itu kamu. Saya ambil. Mohon maaf kalau selama ini saya merahasiakan itu semuanya. Karena untuk kebaikan kamu. Oh iya Pak. Jadi betul itu semuanya Pak ya. Betul. Kenapa Bapak nggak bilang dari dulu? Kenapa saya tidak bilang dari dulu? Takut mental kamu terganggu. Usia kamu sudah 23 saja, kamu terpukul, apalagi kamu masih kecil. Dan inilah kamu sudah terbuka sendiri, kamu sudah bertanya sendiri, akhirnya saya ceritakan dan dia nangis. Pak, bisakah saya dikasih tahu orang tua saya asli? Orang tua asli sudah tidak tahu ceritanya lagi kemana.
tidak tahu ceritanya lagi kemana. Ya, dan sekarang Bapak tidak tahu alamatnya di mana, nomor teleponnya pun tidak tahu di mana. Ya, dan terakhir dia berdoa tahajud dan puasa untuk meminta petunjuk untuk ditemukan orang tuanya. Ya. Pada saat itu dia berdoa, dia tahajud, dia puasa Senin Kamis, dia bermohon itu semuanya. Dan akhirnya saya muncul lagi. Saya masuk dimensi mimpinya. Ya, saya bilang, jangan harapkan orang tuamu lagi. Orang tuamu tidak mengharapkan kamu. Sudah cukup. Hiduplah bahagia, bahagiakan orang tua angkatmu, selayaknya kamu berbakti pada orang tuamu. Masih penasaran, namanya orang masih penasaran, Mas. Betul. Ya. Apakah saya masih bisa Ki Macan bertemu sekali saja? Pengen menanyakan kenapa saya dibuang. Saya tidak bersalah. Saya tidak ingin diciptakan di dunia ini. Kenapa saya dibuang? Apakah saya anak sial? Tidak. Saya tidak menceritakan kalau dia anak yang tidak diharapkan. Ya. Hasil Masih sebuah hubungan betul, kayaknya. hubungan gelap. Gitu. Dan akhirnya Egonya manusia Iya. masih. saya bilang, jangan khawatir. Orang tuamu masih di daerah Medan. Masih di Medan. Ya. Kau tetap puasa, tahajud dan berdoa. Dia akan datang menemuimu dan kamu akan tersandung di situ, di bawah kakinya. Berjalanlah terus, bekerjalah terus. Dan akhirnya baik Ki Macan. Dia bekerja seperti biasa. Biasa. 1 minggu kemudian ada seorang ibu-ibu yang lumpuh kakinya. Kakinya sudah kecil, Mas Syawir. Udah kecil Ya. ya. Kakinya sudah kecil dan buru-buru ada orang yang masuk ke Rumah sakit. rumah sakit dan dia lagi nyapu dan noleh terjatuh Terjatuh. di hadapan ibu yang lumpuh itu dan bapak yang sedang mendorong. Jatuh. Dan, maaf ya Bu, sambil dia melihat lihat sambil pas dia pendataan segala macam, data itu disimpan. Data itu disimpan dan akhirnya dia, Bu, bisa saya minta foto sebentar? Buat apa? Katanya. Tidak apa-apa Bu, saya minta foto sebentar ya Bu ya. Dipoto bertiga, dia, ibunya dan bapaknya dipoto. Oh iya. Dan dia pulang kerja jam 5 sore langsung pergi ke orang bapak angkatnya. Ke Ya. bapak. Pak, apa benar ini Pak? Orang tua saya. Kamu dapat di mana ini? Dapat di mana lagi ini? Masya Allah Pak, benar Pak nih Pak, orang tua saya. Iya. Dan akhirnya betul orang tuanya. Dan akhirnya dia cari alamat lengkap. Sangat cukup jauh sekali Mas Jawir. Medan yang jauh kayak gitu. Medan yang jauh sekali. Datang ke sana, dia naik motor, Naik berdua sama temannya. Buat menanyakan itu saja. Ya. Datang dan menemukan alamat itu. Dia datang. Ibu Tut, nah namanya ya. Oh iya, masih ingat saya Bu, yang saya jatuh di kaki Ibu pas pada saat Ibu ke rumah sakit. Oh iya, yang minta foto saya ya. Iya. Gimana kabar Ibu? Oh sehat, kaki aja nggak bisa berjalan. Oh iya. Dan akhirnya Ibu masih ingat di 23 tahun yang lalu Ibu pernah membuang bayi. Ya. Kamu kenapa kau bisa bilang seperti itu? Ibu masih ingat enggak? Suami istri itu kaget dan menangis. Kenapa ya nak? Itu saya yang ibu buang pada saat masih bayi di tong sampah. Saya salah apa Bu? Saya salah apa Pak? Saya tidak ingin dilahirkan di dunia ini, tapi kalian yang mengeluarkan saya di dunia ini. Kenapa Bapak? Wah, dia nangisnya itu. Dan si Gemini ini tegar sekali. Kalau saya salah, saya minta maaf ya Pak ya. Tapi dengan seperti ini, saya sudah lega untuk ketemu orang tua saja yang membuang saya pada saat itu. Maafkan saya kalau saya selama ini bikin orang tua saya membenci saya. Sini nak. Saya tidak mau
saya dibesarkan oleh orang lain dari kecil tanpa kasih sayang orang tua. Batin saya tersiksa. Tapi saya mengerti itu semuanya. Dan inilah jawabannya. Terima kasih ya Bu. Wah, banyak sekali tangisan-tangisan di sana Mas Syabir. Sampai temannya kaget. Waduh, yang sabar ya. Dan akhirnya orang tuanya minta maaf. Orang tuanya minta maaf, semoga kamu jadi orang sukses. Jangan temuin ibu sama bapak lagi. Bapak orang yang salah di sini. Sayangin orang tuamu di sana. Ya. Akhirnya si Gemini ya sudah puas dengan itu semuanya. Doakan saya supaya saya sukses sehingga saya bisa membantu orang tua saya walaupun orang tua saya membuang saya. Dan saya maafkan semua dosa-dosa ibu dan bapak. Dan saya akan membantu orang tua angkat saya yang membesarkan saya dari kecil sampai sekarang. Betul. Walaupun banyak cerita-cerita pahit yang saya telan sendiri. Ya nak, semoga kamu sehat di sana. Ya Bu, saya pulang. Dia cium tangan, cium orang tuanya ya. Pulang. Perjalanan nangis. Temannya udah tenang. Ya, dan dia ceritalah kepada orang tua angkatnya. Dan dia untuk memutuskan untuk ngekos sendiri Mas Jawir. Kos sendiri ya. Kos sendiri untuk bertahan hidup sendiri dan tetap dia memberi nafkah orang tua angkat. Orang tua angkat yang membesarkan. Ya. Gemini Medan, begitulah hidup lika-liku. Banyak cerita dari kehidupan manusia. Ya, tidak sendirian kamu. Banyak orang-orang di luar sana sama persis ceritanya seperti kamu. Banyak persis ceritanya seperti kamu ya. Jadi jangan merasa terkucilkan karena kalian adalah orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan yang bisa hidup sampai sekarang. Melewatin pahit getirnya kehidupan. Dari situlah kamu bisa mendapatkan pelajaran hidup, bisa menghargai orang, bisa bekerja keras, bisa menghargai namanya uang, dan bisa menghargai namanya keluarga. Amin. Ya, Gemini semangat. Jadi pelajaran yang kita dapat dari segi Gemini Medan buat saudara-saudaraku di luar sana yang merasa menjadi anak apa ya Mas Jabir? Anak pungut. Bukan dong Mas. Ada yang tersisihkan. Bukan. Anak angkat. Ya, anak angkat semangat. Sayangin orang tua angkat kalian walaupun mereka ada kekurangan pada saat mengurus kalian. Dan sayangin juga orang tua kandung kalian walaupun dia melakukan kesalahan besar untuk kalian. Betul. Ya, karena semuanya kan pasti ada jalan kehidupan masing-masing. Dan mereka sedang menjalankan yang namanya karma. Ya, mudah-mudahan ibu kandung dari Gemini bisa cepat pulih dengan keberadaan anaknya saat ini. Dan si Gemini cepat menjalankan kesuksesan. Dan ibu angkatnya ini pada saat ini nonton juga, baca percaya tidak percaya dia. Ya inilah alam semesta kalau sudah berkata dia akan membuka tabir semuanya. Ya inilah ya saya Kimacan yang saya masukin mimpi dari si Gemini Medan. Gemini itu anak ibu, yang perempuan itu anak angkat ibu. Ya terima kasih. Membela aku. Ya Allah. Semangat untuk si Gemini. Kamu sabar, tenang, tarik nafas ya. Oke. Si Gemini, kamu tidak sendirian. Sabar. Tuhan Pasti tidak akan benci. ada hal baik. Pasti Tuhan tidak membencimu ya. Tuhan maha baik, maha penyayang ya. Tuhan tidak membenci, Tuhan tidak mengucilkan umat-umatnya. Bahkan justru dengan sesuatu hal kepahitan, Tuhan mengajari kita dari kecil bahwa kita nanti bisa menjadi orang yang sukses. Betul.
orang yang lebih sukses dibanding orang yang lain. Kalian akan lebih kuat dari manusia-manusia lainnya. Ya, lebih kuat, lebih sensitif, lebih tidak memilih pekerjaan. Kelebihannya akan kalian dapatkan dari anak-anak yang lain. Betul. Jadi semangat ya. Betul. Cara Tuhan mendidik umat yang disayanginya memang dengan sebuah permasalahan, ya, bukan dengan sebuah kenikmatan. Kenikmatan itu adalah hasil nanti setelah proses pendidikan yang diajarkan Tuhan dengan kepahitan. Betul. Jika kita berhasil lolos, kesuksesan akan menghampiri kita, ya. Jangan benci orang tua kandung, jangan benci orang tua angkat. Orang tua angkat, walaupun dia tidak melahirkan kamu, tapi orang tua angkat yang membesarkan kamu dari kecil sampai kamu berumur 23 tahun. Yang dia pertaruhkan tidak hanya nyawa, tapi kehormatan dan harta bendanya. Coba kalau kamu jadi maling, apa orang tua angkat kamu nggak malu? Betul. Ya. Semangat ya. Baik. Ya, kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang membuka tabir misteri untuk bulan lahir dengan inisial nama ini, ya, akan banjir rezeki di awal bulan Ramadan di tahun 2023. 2023. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif, buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif, buatlah waspada dan hati-hati. Jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya, dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat untuk menunjukkan kesuksesan. Maaf ya Gemini, ada beberapa hal yang saya tidak ceritakan di sini. Ya, takutnya menyinggung dari orang tua angkat. Betul. Apapun yang terjadi udah kepahitan, anggap itu pendewasaan bagi kita, Gemini ya. Kamu nggak merasakan bahwa diri kamu sendiri, ya. Banyak kok yang merasakan hal yang seperti itu. Jadi kan, betapa enaknya yang namanya ceker. Betapa enaknya yang namanya sayap ayam aja. Sampai pada saat kamu sukses nanti, nah, cerita-cerita itulah yang akan menghargai kamu. Wah, ceker nih sering saya dikasih loh. Dan sayap-sayap ini sering sekali dikasih. Nikmatnya pada saat itu. Itu cerita-cerita yang harus kamu bangun untuk semangat kamu nantinya, ya. Semangat ya. Aduh, yang koyo podo toh. Ya, kita lihat bulan lahir apa sajakah yang akan mendapatkan rezeki besar di bulan Ramadan. Wow, karma. Di sini karma yang terbuka di kartu rekod saya, yaitu ada 6 bulan lahir yang akan mendapatkan rezeki besar. Kalau sudah ada masuk bulan lahir kalian di sini, ya, tinggal kita jodohkan di inisial namanya. Ya, ada 6 bulan lahir yang akan mendapat rezeki besar di bulan Ramadan. Sebentar lagi bulan Ramadan. Iya, Rek, sebentar lagi Ramadan ya, Rek, ya. Alhamdulillah. Berarti Kimacan melihat ada 6 karma ini loh, ya, Rek, ya. Ada 6 bulan lahir ya, Rek, ya. Kira-kira bulan lahir apa saja nih, King? Bulan lahir Juli. Juli. Ya. Oh, Juli. Bulan lahir Januari. Oh, Januari. Januari. Bulan lahir September. September.
Bulan lahir Oktober. Oktober. Bulan lahir April. Kurang satu, Ki. Bulan lahir Juni. Juni. Waduh, ini pasti Gemini kedapat nih. Ada. Nah, Ya, yang Gemini ada. Kita lihat inisial namanya. Kembali saya akan menerobos dimensi inisial nama yang akan beruntung di bulan Ramadan. Sebentar, saya banjir meneropong. rezeki. Iya. Yang saya lihat, vision yang saya lihat saat ini yaitu gambar bulan. Bulan. Bulannya indah sekali di malam hari. Ya, diselaputin dengan bintang-bintang dan awan di bawahnya. Jadi inisial nama yang saya lihat di sini adalah karakter bulan. Oh, karakter bulan. Inisial karakter bulan. Yang mana inisialnya adalah sama seperti bulan. Oh. Inisial nama B. B. Inisial nama U. U. Inisial nama L. L. Inisial nama A. A. Dan yang terakhir, inisial nama N. N. Nah, ini sebelumnya, Ki, untuk inisial ini untuk nama panggilan atau nama lengkap? Bisa nama panggilan, bisa nama lengkap. Oh. Ya. Jadi besar kemungkinan untuk kalian di sana. Ya. Kita lihat apa tadi? Untuk ini Banjir. banjir rezekinya apa saja, Kita Nje? lihat banjir rezeki apakah yang akan didapatkan 6 bulan lahir dan Dengan inisial inisial nama. 5 5 inisial nama. inisial. Ya. Wow, harapan pelangi. Oh. Yang mana artinya ini dikhususkan untuk kalian yang punya usaha. Selamat. Di awal bulan Ramadan ini, usaha kalian akan maju pesat. Akan banyak orderan-orderan yang kalian dapat. Amin. Ingat, kalau sudah rame, jangan pernah mengeluh. Kuncian jangan lo ya, Rek, Ya, manfaatin waktu itu karena rezeki yang di Tuhan berikan itu tidak setiap bulan seperti ini. Jadi manfaatkan. Capek dikit ya ditahan, ngantuk dikit ya ditahan, sakit dikit minum obat, ya. Lelah istirahat sebentar, maju lagi. Karena ini kesempatan jarang sekali kalian dapatkan. Gitu ya, Ki. Waduh, gila, Rek. Harapannya akan terwujud. Maju pesat, banyak orderan. Yang saya rogoh sukmo tadi inisial namanya apa? Mas, ini mohon maaf kalau salah, Ki. Ya. Ini Mas Jawir kok ngelihatnya semoga aja betul. Ini inisial nama A. Betul. Bagus pisahnya Mas Jawir ya sekarang ya. Oke. Pintar kamu ya. Lagi nanti. Ya, kita lihat lagi. Ya, di sini kata oracle saya menggambarkan 2 gunung yang terpisah dikhususkan untuk yang pekerja. Ya, yang kalian pekerja. Kerjalah semampu mungkin. Royalitas dalam bekerja. Betul, Royalitas betul. betul ya. Roy, iya. Jujur, lebih gesit, konsisten, on time dalam bekerja. Iya. Terapkan itu. On time. Akan ada bonus tambahan. Ya, akan ada job-job tambahan dari perusahaan kalian. Amin. Akan ada uang-uang insentif untuk kalian. Amin. Ya, pokoknya di awal Ramadan karena perusahaan menghargai kinerja kalian, ya, itu akan keluar semua pundi-pundi uang yang kalian dapat Masya Allah. melalui perusahaan atau tempat kalian bekerja. Betul. Pokoknya jalanin yang saya sebut tadi. Kerja yang royal, ya, tunjukkan totalitas bekerja. Bekerjalah dari hati. Betul. Walau di tempat kerja ternyata nanti kamu disuruh ini, suruh ono ini, ono. Ya. Kalau kalian bekerja dari hati, senang-senang aja menjalani. Betul. Ngoten ya, Ki, ya. Wah, kemudian kemacan apa? Ya. Ini yang sedang berpacaran. Nggih. Kalian yang berpacaran, kalian yang punya hubungan suami istri, ya, selamat. Ya. Ada rencana dari pasanganmu untuk membahagiakanmu.
Ada yang memberikan uang, ada yang memberikan hadiah, ada yang memberikan modal untuk mensupport usaha kamu. Oke. Tuh. Gitu Makanya ya? sayangin yang namanya pasangan. Pasangan. Ya, karena kalau disayangin pasti akan ada timbal balik yang kalian tidak pernah terpikirkan. Amin amin ya robbal alamin. Ini Macan mau nasihatin untuk si Gemini, jangan mikir-mikir pacaran Ya, ya. jangan Perjalanan kamu masih jauh. Kalau Jauh. kamu tergoda dengan pacaran, kamu tidak akan bisa menjadi orang sukses. Betul. Karena apa? Gemini itu bisa sukses dengan diri sendiri, Betul. bukan dengan dari pasangan. Betul. Ya, Betul. jangan pacar-pacaran. Aku nggak mau kamu nanti tidak sukses, soalnya Iya. sayang peluang suksesnya besar. Iya, betul. Mungkin ya. Iya, jangan sampai waktunya bekerja malah ngomong. Betul sekali, ngomong anak. Ya. Ya. Panjang perjalanan Masih kamu panjang untuk sukses. perjalanan, Ceh. Lanjut kita. Oke. Iya. Rilis. Rilis ini artinya kartu oracle saya mengatakan untuk orang-orang yang kemarin di PHK atau orang-orang kemarin berhenti dalam bekerja, jangan khawatir. Ada bulan lahir kalian di sini, ada inisial nama kalian di sini, akan ada banyak peluang-peluang orang-orang terdekat dan orang-orang luar akan mempercayai kalian untuk kalian memegang usahanya atau memberikan modal untuk kamu membuka usaha. Karena apa? Skill. Ya, makanya saya selalu bilang, ayo belajar dan selalu belajar. Betul. Karena kalau kalian banyak skillnya pasti orang akan melirik kalian. Betul, Seperti Rek. inilah. Skill itu nomor satu, Rek. Ya. Jadi Jangan pernah puas untuk yang ada kelebihan yang ada di dalam tubuh kita. terus gali kelebihan Terus gali, potensi yang iya. kita bisa. Ya, semangat ya. Kebanyakan manusia ya itu tadi Mas Syawir. Kalau sudah sudah cukup ini gitu loh. Belajar dan pelajaran itu akan bermanfaat untuk kedepannya nanti. Amin amin ya robbal alamin. Nah, si Gemini bagaimana bisa sukses? Bisa, jangan khawatir. Sekarang kamu bekerja di situ, kumpulkan uang. Nanti sejalannya waktu, otakmu, hati kamu pasti akan mengajari kamu menjadi pengusaha yang sukses. Betul. Ya, Kita lihat lagi. Encik. Banjir rezeki apakah? Wow. Iya. Ide kreatif kalian akan terjual di bulan Ramadan ini. Ayo, masih ada waktu untuk menghadapi bulan Ramadan. Apa ya akan saya jual? Apa ya akan kalian jual? Akan meledak menjadi sumber rezeki untuk di bulan Ramadan ini. Ayo lakukan. lakukan, Rek. Jangan udah dekat Lebaran baru lakukan. lakuin. Ayo, masih ada waktu ini. Mulai dari sekarang, ayo, ya semangat. Nah, meledak nih, Ki ya. Wow, celebration kebahagiaan. Sudah mulai nanti di bulan Ramadan, hutang piutang kamu akan lunas. Dari mana Ki Macan? Rezekimu. Rezekimu. Ingat, Tuhan memberikan rezeki untuk menutupin kesengsaraan kalian, bukan gengsi kalian. Ingat ya. Tuhan memberikan rezeki untuk itu. Betul, betul. Menyelesaikan biar hati dan pikiran tenang. Nomor satu, tutup itu semua. Hutang piutang akan lunas. Betul. Hutang piutang akan alhamdulillah karena rezekinya bagus ya Ki ya. Nah, rezeki ada ya bukannya Tuhan langsung ngebruin endasmu, Betul. berarti kamu harus bekerja keras. Betul. Ya Ki ya. Iya. Mantap deh Ki. Kemudian Ya, rezeki besar seorang anak yang selama ini kalian menginginkan seorang anak, Tuhan akan memberikan seorang anak dalam rumah tangga kalian. waduh, kok ya pas di bulan penuh berkah akhirnya Iya. dapat momongan ngoten. Alhamdulillah kira ya. Kemudian Ki. Wow, seremoni doamu akan terkabul. Bisa mulai menabung, Amin. bisa mulai sedekah. Amin. Barang-barang yang kalian inginkan sudah bisa kalian beli di rezeki Ramadan ini. Kalau kalian menjalaninya itu. Karena untuk mendapatkan rezeki dari Tuhan, medianya apa? Bekerja. Ya, apalagi kalian sudah mendapatkan media-media saya ini, batu loncatan sebenarnya. Betul. Tinggal kalian isi doa, doa-doa itu akan dilaksanakan oleh jurid-jurid saya. Membantu untuk menggiring. Iya. Ya, karena Tuhan sudah meridhoi ibaratnya Betul. dengan ramalan Ki Macan sudah wah ini nih. Betul. Doa dan bekerja keras, Rek. Iya. Nah, juridnya Ki Macan, energinya Ki Macan akan membantu Betul. untuk pemakai yang bagus dalam doa dan ibadah Betul. dan bekerja keras. Betul. Oke ya. Iya. Ojo gawe me ongkang-ongkang kaki kowe. Iya. Kemudian Ki. Ya. Vision.
Ya, yang mana di sini tujuan hidupmu di bulan Ramadan ini sudah sedikit demi sedikit akan terlihat. Sudah mulai, wah, sepertinya feeling kalian akan tercapai. Yes. Jadi bersyukurlah kalian, bulan lahirnya ada, inisial namanya ada. Tinggal menjalani. Betul. Udah ada basicnya. Itu yang terakhir. Udah ada basicnya, tinggal menjalani. Oleh wes nonton niki ternyata kalian tidak mau menjalani apa yang menjadi nasihat-nasihat Ki Macan, ya berarti kowe gak pengen maju. Betul. Ya? Betul. Walah, wong gak pengen maju. Orang hidup tuh kodratnya itu menjalani sebaik mungkin, Rek. Betul. Di video-video kemarin di zodiak kalian beruntung, di bulan kalian ada, di tanggal kalian ada, di hari kalian ada, di bulan kalian ada. Itu udah lurus dah sebenarnya. Udah lurus sebenarnya. Tinggal kalian menjalani itu semua. Betul. Tapi kebanyakan manusia kan mempunyai keinginan sendiri. Oh, nggak laris, betul. Tidak mau mengikuti arah tujuan dari alam semesta. Betul sekali, kebanyakan. Ya. Egonya terlalu besar terkadang. Betul. Ya, waduh. Kalian yang punya usaha harusnya kalian sebentar lagi menuju puncak, malas-malesan di rumah, nggak semangat untuk buka usaha, ya nggak keluar rezekinya. Kalian yang punya bekerja di suatu tempat sudah tahu saya terawang sudah bagus di kedepannya, isi dengan semangat lagi, semangat dan kerja, semangat on time kerjanya, ya kan, kasih royalitas dalam bekerja. Nah itu akan ada pundi-pundi yang untuk belum bekerja juga, ya semangat. Sudah ada jalur lurus untuk dapatkan rezeki, semangat, jangan menunggu badai itu datang. Kalian yang menjemput badai. Betul. Jadi harus ngelamar-ngelamar. Yang kemarin belum dapat dipanggil, ya suara apa ngelamar-ngelamar lagi. Betul. Pasti akan ada hasil. Ya Ki ya. Jadi ya semangat aja sampai loyo Rek ya. Nonton Pintu Misteri itu harus bisa menumbuhkan jiwa semangat. Betul. Ya. Bukannya malah males-malesan. Lalek males-malesan, ojo nonton Pintu Misteri. Bukan keluarga besarnya Pintu Misteri. Kabur Rek kono ya. Betul. Berarti tidak cocok gitu ya Ki ya. Kemarin saja ada saudara kita di luar sana yang saya lihat subscriber kita ya Mas Syawir, kemarin meminta pesugihan dengan saya. Akhirnya tidak diladenin oleh admin 1 dan admin 2. Dia minta pesugihan di luar sana. Oh, Mbak Dukun. Iya. Mempersiapkan semua, pakai ritual-ritual segala macam Mas Syawir. Terus pada saat dia menebas batang pisang, dia mau menebas orang tuanya. Akhirnya dia nangis, pulang nggak jadi untuk pesugihan. Pesugihan kata semudah itu sayang. Astaga. Ya. Ada tumbal di balik itu, ada perjanjian di balik itu semuanya. Media-media saya tidak ada tumbal. Nggak ono. Isi aja dengan doa. Betul. Kalian sehat, kalian bisa semangat untuk kerja. Udah. Pesugihan itu caranya licik, dukun negatif. Kalau dia mau untuk kaya, dia yang jalan sendiri. Makanya dia menyuruh kamu untuk menjalankan itu, dan dia mendapatkan persen dari kamu, bukan dari si iblis. Tuh, sadaro ya. Wes ono medianya Ki Macan, gaya medianya Ki Macan. Tapi nggak apa-apa Mas Syawir, itu pilihan manusia. Pilihan ya Ki ya. Makanya ada surga dan neraka. Lagi niku. Betul. Ayo lanjut. Ya, untuk kakak-kakaknya Mas Jawir, jika nonton Pintu Misteri, tolonglah Mas Jawir, Ki Macan itu menginginkan bahwa yang menonton Pintu Misteri itu ke arah yang baik ya. Biarkanlah Mas Jawir dan Ki Macan yang menjadi musuh-musuhnya mbah dukun negatif. Kalian jangan sampai ikut-ikutan dengan mbah dukun yang negatif ya. Ya, ajaran Tuhan kebersihan adalah bagian dari iman. Betul. Nah, jika ada orang yang tidak bersih, ngono ilmu Tuhan ya duduk tampang kaya ora adus bertahun-tahun biar sakti. Ora sakti ya. Apa meneh? Coba kowe dari kecil bayi merocot ora adus sampai kowe sak gede sak mene mbah ya, mungkin bisa jadi ya. Bukti Mas Jawir iso pringas-pringis ya. Ora apa-apa. Bukannya ngece, bukannya nantang, tapi kamu yang udah keterlaluan ya. Jadi sebenarnya kenapa Mas Jawir seperti ini ya? Orang-orang yang kita netralisirin melalui media-media saya, yang negatif sana menyerang kita. Tapi alhamdulillah atas izin Tuhan kita dibersihkan lagi. Alhamdulillah ya. Ilmu Mas Jawir Ki Macan bukan ilmu putih, bukan ilmu hitam ya, tapi ilmu Tuhan. Lek kowe sing gak tahu adus ngaku-ngaku ilmu Tuhan, iku ilmu setan. Ngerti? Sadar ora gurunge terlambat ya.
lek kowe gak nggugu bacote Mas Jawir karepmu ya, umurmu gak dawa. Sebelum itu menjemput tobat. Tidak ada waktu yang terlambat ya. Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Sekali kamu tobat dari hati ya, insya Allah Tuhan akan mengampunimu ya. Makanya adus, basuh ya dengan air wudu, air laut ya. Sampun nggih. Ampun nggih. Mohon maaf ya Mas Jawir jadi emosi. Baik Ki Macan, kalau sudah selamat untuk pinten 5 ada 6 bulan lahir dengan 5 inisial nama ya. BULAN. Semoga bisa menjadi penyemangat kakak-kakak semuanya. Ya. Nah, kalau sudah ini saatnya Mas Jawir menginginkan penontonnya Pintu Misteri untuk meluangkan waktunya untuk mendoakan selalu negara tercinta kita, negara Indonesia, agar negara Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan, dijauhkan dari segala macam bentuk peperangan, terutama perang saudara. Mari kita doakan selalu untuk NKRI harga mati. Baik Ki Macan, ada pesan hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri? Iya. Pesan alam semesta teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bila hati masih punya hasrat untuk berbuat baik, maka carilah bagaimana untuk ikhlas. Untuk ikhlas. Makanya Ki Macan selalu bilang, tasbih sukma itu bisa membantu untuk ikhlas yang terpendam. Ya. Nah, ngoten ya Ki ya. Rasa dendam, rasa kebencian yang ikhlas selama ini tidak bisa terlupakan, itu akan hancur. Akan hancur. Order tasbih sukma ini harganya 650.000 belum termasuk ongkir. Ya. Baik, matur nuwun Ki Macan. Saya Mas Jawir. Dan saya Ki Macan. Serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Wow. Di sini kartu saya menggambarkan gunung meletus. Itulah tanggal lahir yang tanggal lahir apa? Tanggal yang keramat, di bulan Februari yang sakral akan meletus di bulan Februari. J. Hanya 4. Hanya ada 4 tanggal sakral yang akan pintu gerbang alam semesta buka untuk permohonan doa-doa kalian.